Halo semuanya, jadi kami sedang berada di salah satu pelaku UMKM Yogyakarta, tepatnya di Gang Randu yang namanya Gria Makanan Uti. Untuk lebih lanjut, yuk ikuti keseruan kami. Jadi selamat siang Uti, kami dari mahasiswa Politeknik LPB Yogyakarta. Nah di sini kami mendapatkan tugas praktikum itu entrepreneur untuk mewawancarai UMKM usaha yang dijalankan saat ini. Nah mungkin sebelum itu kami perkenalan dulu. Mungkin di sini saya Kori Senjono. Di sini saya Dita Triasti. Di sini saya Alia Zahra. Baiklah Uti, izin saya mewawancarain Uti. Kalau boleh tahu Uti, latar belakang dari usaha yang Uti jalani ini gimana ya? Latar belakangnya itu ya saya menjalankan usaha ini, pertama memang saya ingin ya untuk ada penghasilan tambahan dari usaha ini untuk dapatkan hasil, dan juga saya ingin mengajak orang-orang untuk bekerja sama dan kita akan dapatkan juga penghasilan dari usaha ini. Intinya Jalanan usaha Uti ini gimana gitu? Sampai ke titik sekarang. yang tenggelam ya. Saya terhenti itu pada saat COVID. Itu betul-betul pada saat COVID itu ada satu masa yang betul-betul di bawah benar ya, karena pada dasarnya sebelum itu ya usaha ini luar biasa karena saya dulu juga catering, jadi melayani makan siang dosen karyawan di AAYKPN itu sebanyak 120 orang setiap hari, dan itu sudah berjalan selama 16 tahun. Jadi COVID itu cut, karena COVID ya cut sampai sekarang. Kalau sistem kepemilikan itu Uti milik dari Uti sendiri atau dari pihak kedua gitu Uti? Iya, dimiliki sendiri dari tahun 1976 di sebuah warung makan. Di samping itu kan dulu Uti kerja ceritanya. Karyawan saya tadinya 7 untuk itu, iya. Tapi sesudah COVID saya hanya ambil 1, mampu 1. Nah, saya sudah 2 dan ini juga sudah 3. Saya bisa, karena di dalam ini kan kita harus harus balance ya, antara pemasukan dan saya bisa menggaji orang berapa itu. Kalau boleh tahu ancaman dalam usaha Uti itu kayak bahan bakunya gimana gitu? Persaingan warung makannya kan banyak nih Uti kan. Jadi kira-kira dari Uti sendiri itu seperti apa gitu kita? Sekarang itu yang menjadi masalah adalah harga yang tidak stabil. Iya, naik turun gitu. Ya naik turun. Sekarang itu sayuran luar biasa sangat mahal. Sayuran yang tidak pernah naik menurut saya adalah tahu dan tempe. Itu Harga tetap. harga, tapi untuk harga yang lain itu kita sehingga ya kita harus mau berani untuk spekulasi ya. Dalam arti kata, nggak mungkin kan hari ini nasi saya 5.000, besok 7.000, tetapi tidak bisa. Jadi kita hanya sistem apa ya namanya ya, tuh. Jadi silang, sistem silang. Karena di sini swalayan mengambil sendiri, harganya sama. Jadi nanti yang ambil sedikit itulah yang ya. Jadi bisa balance untuk ya. Omsetnya itu per bulannya itu berapa ya? Perkiraan. Ya sekarang sudah 1,5. Ya merangkak dari 400.000, dari 200.000 lah. 200. COVID itu pernah 217.000 per hari. Ya. Terus naik. Sekarang sudah mencapai per hari 1,5. Tapi kadang juga kalau libur kayak gini kan susah ya, karena pelanggan di sini kan kebanyakan orang kantoran, Atasya, Hotel, itu Gardena, terus Vinolia, itu kebanyakan ini. Tapi juga sekarang mulai banyak ibu-ibu. Komitmen Jalankan selama ini tuh, selama menjalankan usaha ini tuh kira-kira apa gitu kita itu seperti yang dibilang tadi
pelayanannya, mungkin soal menyikapi pelanggannya atau gimana gitu. Baik. Jadi ya bagi saya kita sama-sama ya, pelanggan bagi saya adalah yang utama, yang kami utamakan, yang bagaimana kami bisa melayani dengan sebaik mungkin. Tapi juga ya Uti kan namanya Uti kan sudah tua ya, usia Uti sekarang 73. Yang saya punya hanya satu semangat, saya kepingin di tua saya, di sisa hidup saya yang sudah tua ini, saya bisa berarti bagi sesama, bisa memberikan satu kontribusi lah, orang yang lapar ya makan. Uti kasih kunci suksesnya buat kami mahasiswa kayak anak-anak muda buat menjalani usaha seperti Uti gitu. Hanya bahwa semuanya akan berjalan mulus, semuanya akan lancar ya. Tapi satu, kalau kita jatuh jangan lama kita jatuhnya, langsung kita bisa jatuh. Saya bilang itu nggak pernah jatuh, pernah tanpa ada pelanggan, pernah. Biasanya pelanggan pada hilang karena Uti itu tutup terlalu lama. Nah, kalau boleh tahu Uti, kan selama perjalanan Uti ini kan udah kurang lebih berapa tahun? Dari tahun Selama itu pasti kan ada tuh permasalahan ataupun ada problem sebelum di perjalanan Uti gitu. Kira-kira kalau dari Uti sendiri menyikapinya itu seperti apa gitu? Kalau misalnya ada masalah, ada komplain mungkin dari pelanggan atau ada kritikan gitu dari pelanggan, itu gimana kalau? Justru saya selalu tanya, saya selalu pengen ada masukan dari pelanggan supaya kalau memang itu masukan, apapun masukannya itu menjadi satu catatan bagi saya untuk lebih baik lagi. Itu yang saya anukan ya. Kok gini kemarin kok gini ya itu, dan tidak akan saya berusaha untuk terima kasih ya untuk masukannya. Saya selalu ingin ada masukan dari pelanggan supaya kami bisa untuk memperbaiki yang harus diperbaiki. Untuk yang masak itu saya sudah 10 tahun. Yang masak Mbak Nem itu 10 tahun, tanya 10 tahun. Saya nggak menganggap dia pegawai, nggak menganggap. Saya tidak pernah memperkenalkan karyawan saya dengan ini ya pembantu saya, enggak. Ini yang bantu kami untuk sama-sama melangkah dalam mengelola usaha ini. Dan dari segi pembukuannya Uti sendiri itu sistemnya per hari, per bulan atau bagaimana gitu? Itulah kelemahan Uti. Jadi tadinya semangat ya, setiap hari, bukan setiap hari. Jadi ini saya mengeluarkan itu sampai menunya. Menu hari ini ABC yang saya butuhkan, ABC udah nggih, sehingga saya harus belanja sekian. Terus ini pemasukannya ini saya dapat masukan sekian, satunya sekian. Itu harian saya. Ya, tapi makin tua mungkin ya. Tapi Uti hebat loh. Karena apa? Untuk menu sekarang sudah saya programkan, saya ke pasar tanpa catatan. Jadi gitu. Oh ini saya harus ini kurang udah. Gitu. Makanya usia Uti sudah 73 tahun. Tapi Uti masih naik motor sendiri sampai ke pasar Giwangan sendiri. Sampai kalau kontrol ke dokter, ibu sama siapa sendiri dong, naik apa, naik motor, ibu masih naik motor, ya masih dong. Padahal dalam kondisi saya itu setiap hari minum obat jantung, ya terus saya kena osteoartritis, terapi, sedih, hujan-hujan ya sedih. Tapi ya semangat. Yang nomor satu tuh di sisa usia yang sudah tua, hanya satu yang saya miliki, semangat. Untuk wawancara kami cukup sekian Uti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami berdiskusi dan juga membagi pengalaman Uti ke kami juga. Mungkin kalau kami juga mohon maaf kalau mengganggu waktunya Uti istirahat juga ya. Mungkin itu dari kami. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Mohon diterima Uti. Ya mungkin nilainya nggak seberapa gitu. Cukuplah kenang-kenangan dari kami.
kasih. Iya, karena saya terima. Uti berdoa sukses selalu untuk kalian. Amin. Melangkah ke depan dengan suatu harapan yang luar biasa. Amin. Sukses, ya. Iya. Mari. Ya. Selamat sore. Ya, Mas. Gimana? Seru kan kegiatan kami hari ini? Yuk jangan lupa mampir di warung Uti.